اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan suasana dilanda pandemi COVID-19, namun kita tetap harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan matsama walaupun secara online. Insya Allah tidak menyurut semangat, tidak memundurkan semangat bagi anak-anak yang berada di rumah yang mengikuti matsama pada hari ini. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan pada kesempatan ini ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anak semuanya peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bengkulu Utara. Madrasah hebat bermartabat. Insya Allah anak-anak semua senang belajar di MTS ini dan raih cita-cita dengan semangat. Insya Allah meraih kesuksesan seperti yang kita harapkan bersama. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, pada kesempatan ini ada baiknya ibu memperkenalkan identitas. Nama ibu adalah Hayana SPD. Ibu mengajar mata pelajaran IPS terpadu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bengkulu Utara. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran matsama pada hari ini, mari kita membaca doa pembuka sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran matsama pada hari ini, dalam pembelajaran melalui video secara online, kita akan membahas materi etika dan tata krama. Apakah yang dimaksud dengan etika dan tata krama? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian etika dan tata krama. Etika adalah perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Tata krama terdiri dari dua kata. Yang pertama, tata.
Tata artinya adat, norma, atau aturan. Sedangkan krama berarti sopan santun atau aturan tindakan yang harus kita taati. Jadi tata krama artinya adalah norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Sistem pengaturan dalam pergaulan yang harus memiliki sikap saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun. Tata krama dan etika juga dapat diartikan sebagai berikut. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dapat diartikan juga sebagai kumpulan azas atau nilai norma-norma dimaksudkan sebagai kode etik pergaulan. Etika dalam arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk atau asusila. Mari kita lihat manfaat tata krama dan etika. Ada beberapa manfaat dari tata krama dan etika. Yang pertama, membuat seseorang mengambil keputusan dalam suatu masalah dengan bijak. Yang kedua, memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari yang benar. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi disegani dan dihormati. Yang keempat, memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima adalah memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, selalu bertindak dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan seseorang dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, dan dimanapun kita berada. Tata krama juga meliputi 4 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, tata krama dalam komunikasi secara lisan. Yang kedua, tata krama komunikasi melalui media sosial. Yang ketiga, tata krama bersikap. Yang keempat, tata krama berpakaian. Dalam hal tata krama berpakaian, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Selanjutnya, kita akan membahas tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam pergaulan merupakan aturan kehidupan yang mengalir hubungan antara manusia.
Tata krama pergaulan berkaitan erat dengan etiket atau yang biasa kita kenal dengan etika sopan santun. Dalam setiap pergaulan perlu ada komunikasi yang harmonis, karena dalam hal ini akan menghasilkan penyampaian yang baik. Seperti bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana etika kita berbicara dengan orang sebaya, dan bagaimana etika sopan santun kita jika berbicara dengan orang yang umurnya lebih rendah dari kita, lebih kecil umurnya dari kita. Semua itu perlu menggunakan sopan santun untuk terciptanya interaksi sosial yang harmonis dan hubungan sosial yang baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Adapun ciri-ciri seseorang individu yang memiliki tata krama yang baik antara lain. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri ketika mengalami masalah dalam kehidupan dalam masyarakat, dan tetap meningkatkan kesadarannya untuk tetap berbuat kebaikan. Yang kedua, tingkah laku dan ucapannya selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang yang berada di sekelilingnya. Selanjutnya, bisa menguasai diri sendiri dan selalu berusaha tidak menyinggung, tidak mengganggu, menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Yang terakhir, selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar orang lain, apalagi membuat orang marah, walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, ataupun jenuh. Setelah kita membahas materi tata krama dan manfaat tata krama, mari kita ambil kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, etika dan tata krama sangat penting dalam pergaulan hidup. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain jika kita menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain pun merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika perilaku tidak ada sopan santun dan melupakan etika, maka orang lain juga tidak akan menghargai dan menghormati kita. Yang kedua, dengan menggunakan etika, tata krama dan sopan santun, berarti seseorang mampu menempatkan dirinya pada tempat yang benar dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang baik. Demikian penyajian materi etika dan tata krama pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga keberkahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh-soleha yang Ibu cintai, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.